Pernah gak kamu merasa terhubung dengan seseorang, tapi bukan cuma karena suka atau sayang? Rasanya lebih dalam, lebih sunyi, tapi juga lebih kuat dari sekedar cinta biasa. Kamu bisa merasakannya tanpa harus bersamanya. Kamu tahu dia sedih, bahkan tanpa dia bercerita. Dan saat dia pergi, rasa itu tetap tinggal. Jika kamu pernah mengalami hal-hal seperti ini, mungkin hubungan kalian bukan hanya soal perasaan, tapi tentang jiwa. Karena ketika dua jiwa serasi bertemu, dunia akan terasa berbeda. Inilah 7 tanda kamu terhubung dengan jiwanya, bukan sekedar rasa. Dengarkan baik-baik, mungkin kamu akan menemukan bahwa selama ini hatimu sudah tahu jawabannya. 1. Kamu bisa merasakannya meski tanpa kehadiran fisik. Ketika koneksi jiwa terjadi, batasan fisik bukan lagi halangan untuk merasakan kehadiran seseorang. Kamu bisa tahu kapan dia sedang merasa bahagia, sedih, cemas, bahkan ketika dia sedang memikirkanmu. Padahal kalian tidak sedang berkomunikasi secara langsung. Perasaan itu datang tiba-tiba, seperti getaran batin yang sulit dijelaskan tapi terasa sangat nyata. Misalnya, saat kamu sedang beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba hatimu merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian, kamu mendengar kabar bahwa dia sedang mengalami hal berat. Ini bukan sekedar kebetulan, ini adalah bentuk koneksi energi antara dua jiwa yang terhubung. Sama seperti frekuensi radio, kalian berada di gelombang yang sama. Dan setiap perubahan di dirinya, sedikit banyak akan terasa juga olehmu. Dalam dunia spiritual, ini sering disebut telepati emosional, yaitu kemampuan dua jiwa yang terhubung untuk merasakan satu sama lain tanpa melalui panca indera. Dan hal ini tidak bisa dipaksakan. Ia terjadi secara alami, tanpa kamu sadari, karena jiwamu mengenali jiwanya lebih dalam dari apa yang bisa dijelaskan oleh logika. 2. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan saat bersamanya. Bersamanya, kamu tidak merasa perlu untuk berpura-pura bahagia, tidak perlu menahan air mata, dan tidak perlu menjaga citra. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri, dengan segala luka, kekurangan, dan ketidaksempurnaanmu. Kehadirannya seperti rumah bagi jiwamu, bukan karena apa yang dia katakan atau lakukan, tapi karena energi yang dia bawa. Ketenangan ini bukan seperti perasaan senang yang menggebu-gebu, tapi lebih seperti damai yang hening. Rasanya seperti duduk di tepi danau saat matahari terbenam. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu melakukan apapun, cukup ada dan semuanya terasa cukup. Kamu merasa terisi kembali hanya dengan bersamanya, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang selama ini kosong, kini perlahan-lahan terisi. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan lewat konsep emotional safety, yaitu perasaan aman secara emosional ketika bersama seseorang. Tapi dalam koneksi jiwa, ini lebih dalam lagi. Ini bukan hanya karena kamu merasa nyaman, tapi karena jiwamu mengenal vibrasi miliknya. Dan ketika dua jiwa yang serasi bertemu, mereka saling menenangkan, saling menyembuhkan, bahkan dalam diam. 3. Pertemuan kalian terasa seperti takdir. Kamu mungkin pernah berpikir, kenapa bisa bertemu dengannya dalam kondisi seperti itu? Atau, kok bisa ya, semuanya terasa begitu pas? Pertemuan kalian terasa seperti sudah ditulis jauh sebelum kamu menyadarinya. Mungkin lewat peristiwa yang tak disengaja, kebetulan yang terus berulang, atau bahkan pertemuan yang datang setelah masa sulit dalam hidupmu. Seolah-olah semesta sedang berkata, sekaranglah waktunya. Koneksi jiwa seringkali diiringi oleh apa yang disebut sebagai sinkronisitas, yaitu momen kebetulan yang tampaknya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan biasa. Misalnya, kamu memikirkan dan tiba-tiba dia menghubungimu, atau kalian berdua memutuskan datang ke tempat yang sama, tanpa janjian sebelumnya. Hal-hal seperti ini terjadi bukan karena keajaiban film romantis, tapi karena ada jalur energi yang seolah menarik kalian untuk terus saling mendekat. Dalam spiritualitas, ini dikenal sebagai divine timing, yaitu waktu yang telah diatur oleh kekuatan yang lebih besar dari logika manusia. Ketika jiwamu siap, jiwanya pun hadir, dan pertemuan itu bukan hanya tentang saling menyukai, tapi tentang peran penting yang akan kalian mainkan dalam pertumbuhan satu sama lain. Entah untuk bersama atau untuk saling menguatkan sebelum melanjutkan jalan masing-masing. 4. Kalian tidak butuh kata-kata untuk saling memahami. Pernahkah kamu menatapnya,
Dan dalam sekejap, kamu tahu apa yang dia rasakan. Tanpa dia harus menjelaskan apapun, kamu bisa merasakan luka di balik senyumannya, atau kebahagiaan yang dia sembunyikan. Itulah kekuatan koneksi jiwa. Saat dua jiwa terhubung, komunikasi tak lagi hanya lewat kata-kata, tapi lewat energi, tatapan, bahkan keheningan. Kadang kamu bisa merasa hatimu ikut berat saat melihat sorot matanya yang redup, padahal mulutnya bilang aku baik-baik saja. Kadang kamu tahu dia sedang memikirkanmu, karena tiba-tiba kamu merasakan getaran aneh di dada, tanpa sebab yang jelas. Inilah bentuk komunikasi tanpa suara, tanpa pesan teks, tapi terasa langsung di dalam hati. Psikologi menyebut ini sebagai nonverbal empati, kemampuan untuk membaca emosi orang lain lewat ekspresi mikro, bahasa tubuh, dan energi. Tapi pada koneksi jiwa, kemampuan ini terasa jauh lebih dalam. Kamu tak sekedar membaca, kamu merasakannya, seolah jiwanya sedang berbicara langsung dengan jiwamu, melewati segala lapisan logika dan bahasa. Dan keistimewaannya adalah, dia juga merasakan hal yang sama. Kamu tak perlu menjelaskan panjang lebar, seringkali cukup satu tatapan, satu sentuhan, atau bahkan hanya kehadiranmu. Karena dalam hubungan jiwa, hati saling berbicara, meskipun bibir tetap diam. 5. Kamu merasa pernah mengenalnya sebelumnya. Sejak awal bertemu, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seperti kamu sudah mengenalnya sejak lama, padahal kalian baru saja bertemu. Rasanya akrab, familiar, nyaman, seolah kamu sedang bertemu kembali dengan seseorang yang sudah lama hilang. Ini adalah salah satu ciri paling kuat dari koneksi jiwa yang mendalam. Bisa jadi, kalian memang pernah bertemu, bukan dalam kehidupan ini, tapi di kehidupan sebelumnya. Dalam kepercayaan spiritual, ini disebut sebagai past life connection, atau pertemuan jiwa yang sudah terjadi sebelum kalian lahir ke dunia. Jiwa-jiwa yang memiliki perjanjian batin akan saling mencari dan menemukan satu sama lain dalam berbagai dimensi waktu. Dan ketika mereka bertemu kembali, ada rasa yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kadang kamu merasakan deja vu, situasi yang terasa seperti pernah kamu alami bersamanya. Atau kamu mengenali cara dia tertawa, caranya menatap, bahkan kata-kata yang dia ucapkan. Seolah-olah semuanya sudah tertulis dalam ingatan bawah sadar jiwamu. Dan dalam hubungan seperti ini, kamu tidak sedang membangun ikatan dari nol. Kamu hanya melanjutkan sesuatu yang sudah pernah dimulai sejak dulu. Dan karena hubungan ini bukan dibangun dari permukaan, melainkan dari kedalaman batin, kamu akan merasakan tarikan yang kuat. Meskipun belum tahu banyak tentangnya, kamu merasa percaya, kamu merasa ada sesuatu yang mengikat. Itulah panggilan jiwa yang sudah saling mengenal, meski dunia baru saja mempertemukan kalian. 6. Kalian saling mengubah dan menyembuhkan. Hubungan yang terhubung pada tingkat jiwa bukan hanya tentang kebersamaan, tapi tentang transformasi. Kehadirannya membuatmu sadar akan luka-luka lama yang belum sembuh, sekaligus memberimu keberanian untuk mulai menyembuhkannya. Dia mungkin tidak selalu tahu apa yang harus dikatakan, tapi kehadirannya cukup untuk membuatmu merasa diperhatikan, dimengerti, dan diterima. Dan dari sanalah penyembuhan itu bermula. Begitu juga sebaliknya, kamu hadir dalam hidupnya bukan hanya untuk menjadi pasangan, tapi juga menjadi cermin. Jiwa yang terhubung saling mencerminkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kadang hubungan ini terasa menantang, karena kalian dipaksa untuk melihat sisi-sisi dalam diri yang selama ini disembunyikan. Tapi justru dari situlah pertumbuhan terjadi. Secara emosional, kalian tidak hanya saling mengisi, tapi juga saling menantang untuk tumbuh. Bukan dalam artian saling menyakiti, tapi dalam bentuk dorongan halus yang membuat kalian menjadi lebih jujur, lebih sadar, dan lebih kuat. Kamu mulai berani menetapkan batas sehat. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Dan semuanya terjadi karena jiwanya membangkitkan potensi terbaik dalam dirimu. Hubungan seperti ini bukan sekedar romantis, tapi transformatif. Ia datang membawa cahaya ke dalam luka. Dan meskipun hubungan ini mungkin tidak selalu mudah, tapi ia terasa benar. Karena jiwamu tahu bahwa bersama dia, kamu bukan hanya mencintai, tapi juga sembuh. 7. Rasa itu tak pernah hilang meski sudah terpisah. Ada orang yang pernah hadir, lalu pergi, dan rasanya seperti tak pernah benar-benar hilang dari hatimu. Meskipun kalian tidak lagi bersama, tidak saling berbicara, atau bahkan sudah bertahun-tahun tidak bertemu, perasaan itu tetap ada.
Tenang, tidak membebani, tapi juga tidak pernah sepenuhnya padam. Inilah ciri khas koneksi jiwa yang sejati. Ikatan yang terbentuk bukan bergantung pada kehadiran fisik atau komunikasi rutin, melainkan pada energi batin yang saling terikat. Bahkan jika kalian sudah menjalani hidup masing-masing, jiwa kalian tetap saling menyapa dalam diam. Kadang lewat mimpi, kadang lewat firasat, kadang lewat perasaan rindu yang datang tanpa alasan. Dan kamu pun tahu, itu berbeda. Bukan rasa posesif, bukan luka masa lalu, bukan juga harapan kosong, tapi lebih seperti benang halus tak kasat mata yang tetap menghubungkan kalian. Bahkan saat logika berkata hubungan itu telah selesai, hatimu tahu belum sepenuhnya berakhir. Dalam beberapa kasus, jiwa-jiwa yang terhubung memang harus berpisah untuk menjalani proses pertumbuhan masing-masing. Tapi koneksi itu tetap ada, menyala diam-diam di antara dua hati yang pernah bersatu lebih dari sekedar rasa. Dan jika semesta mengizinkan, suatu saat nanti, kalian mungkin akan kembali saling menemukan. Itulah 7 tanda kamu terhubung dengan jiwanya, bukan sekedar rasa. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, subscribe channel ini untuk melihat konten serupa yang lebih menarik. Terima kasih telah menonton.